Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, pagi ini bertemu lagi dengan saya di channel ini ya. Kali ini mau bahas lagi tentang yang berhubungan dengan Natal ya. Saya mau men-share ya tentang pandangan para ulama mazhab mengenai hukum memperingati atau mengucapkan selamat hari raya untuk non muslim ya. Jadi orang Islam mengucapkan selamat hari raya non muslim atau memperingatinya, ikut memperingatinya. Baik, langsung aja. Jadi ini saya ngambil dari beberapa kitab dalam mazhab 4 mazhab ini ya. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan ini. Jadi yang saya share ini adalah khusus 4 mazhab ya. Ulama kontemporer belum dibahas, ini mungkin kedepannya akan saya bahas ya. Yang pertama adalah pandangan ulama dalam mazhab Hanafi ya. Mazhab Hanafi yang pertama ya, yang tertua kita bahas duluan. Ini perhatikan ya, saya nukil dari kitab Ad-Durrul Mukhtar wa Hasyatu Ibnu Abidin. Nah, di sini namanya Raddul Mukhtar ya. Jadi penjelasan dari Durrul Mukhtar namanya Hasyi Abidin. Ini mazhab Hanafi ya, bisa dilihat di sini. Cetakan Beirut. Baik, langsung aja. Dalam kitabnya ini di halaman juz 6 halaman 754 ya. Nah, di sini ya, saya blok aja, mudah-mudahan kelihatan. Wal i'ta'u bismin nairuz wal mihrajan la yajuz. Ail hadaya bismi hadzainil yaumaini haramun ya. Di sini al-i'ta' pemberian ya. Pemberian dengan nama nairuz dan mihrajan itu tidak boleh. Jadi nairuz adalah hari raya bagi orang Majusi ya, orang Persia, orang Majusi. Ini awal tahun baru mereka. Sedangkan mihrajan adalah pertengahan tahun. Ini dua-duanya hari raya mereka. Ini la yajuzu, tidak boleh ya. Maksudnya AIL hadaya, hadiah dengan nama dua hari raya ini nggak boleh. Jadi kalau memberikan hadiah ya, selamat hari raya Nairuz ya, maka ini haram ya, hari raya mereka ya, hari raya non muslim. Nah, kemudian ini secara umum. Nah, kemudian dikembangkan lagi wa in qasada ta'zimahu kama yu'azzimuhul musyrikun yakfur. Nah, kalau dia memberikannya itu maksudnya adalah ta'zim, mengagungkan Nairuz dan mihrajan, sebagaimana orang-orang musyrik itu mereka mengagungkan hari mereka, maka yakfur, bisa menjadikan kufur orang tersebut ya. Qala Abu Hafs Al-Kabir berkata, nah ini kita ya, Lau anna rajulan abadallaha khamsina sanah. Kalau seandainya ada seorang laki-laki yang menyembah Allah 50 tahun, kemudian summa ahda li musyrikin, kemudian dia memberikan hadiah untuk orang musyrik, yauman nairuz, pada hari Nairuz, baydatan, telur ya, satu telur. Memberikannya itu yuridu ta'zimal yaum ya. Ada maksud ta'zim, mengagungkan hari itu, faqad kafara wa habita amaluh intaha. Maka kalau begitu tujuannya, dia telah kafir dan gugurlah amalnya, selesai. Nah,
Kemudian dilanjutkan lagi, walau ahda li muslimin, kalau ada seorang muslim ahda memberikan hadiah li muslimin akhor, ya muslim yang lain maksudnya, tapi walam yurid ta'zimal yaum, dia enggak memberikan hadiahnya itu pada hari Nairuz itu, pada hari raya mereka itu, bukan untuk ta'zim, bukan untuk memuliakan hari itu, tapi katanya bal jaro ala adatin nas, ya, sebagaimana yang berlaku kebiasaan orang, ikut-ikutan mungkin ya ikut-ikutan aja, maka layak fur, ya, enggak menyebabkan kekafiran, tapi tetap di sini hukumnya haramun, ya, haram. Nah, kemudian diteruskan lagi, wayam bagi ayyaf'alahu qablahu, sepatutnya jangan memberikan hadiah itu ketika itu, tapi ya, dia memberikan hadiahnya qablahu, sebelum hari itu, au ba'dahu, setelah hari itu. Kenapa? Nafian lisyubha, ya, untuk menafikan kesubhatan itu, ya. Nah, ini dia. Nah, ini dalam pandangan mazhab Hanafi, ya. Ini tentang hari raya, ya. Kemudian yang kedua adalah dalam pandangan mazhab Maliki. Kedua, kita lihat nama kitabnya adalah Al-Madkhal, ya, Ibnul Hajj, ini Al-Fiqhul Maliki, ya, Darut Turath. Nah, langsung kita cek, kita kesini aja, langsung ada merah di sini, panjang. Nanti kalau mau lebih komplitnya silakan dibuka kitabnya. Nah, di sini Su'ila Ibnu Qasim ditanya anir rugub fis sufun, mengenai naik di perahu, ya, atau di kapal, ya, di kapal laut, allati yarkabu fiha an-nasara li a'yadihim, ya, yang mana kapal itu orang-orang Nasrani juga menaiki perahu itu, kapal tersebut, untuk merayakan hari raya mereka. Itu gimana? Maka fakari hadzalika makhafatan nuzuli sukhti alaihim. Maka Ibnu Qasim katakan beliau membenci itu, kenapa? Takut akan turunnya as-sukht, ya, kebencian ke atas mereka, likufrihim alladzi ijtama'u lahu, karena kekufuran mereka yang mana mereka berkumpul, ya. Qala wa kariha Ibnu Qasim lil muslimin. Nah, Ibnu Qasim memakruhkan atau membenci bagi orang Islam ayyuhdiya ilan nasrani fi idin mukafa'atan lahu. Nah, kata beliau makruh bagi orang muslim memberikan hadiah kepada orang Nasrani fi idi, pada hari rayanya orang Nasrani, mukafa'atan lahu, sebagai balasan, ya, dia ngasih. Ini orang Nasrani waktu kita hari raya dia ngasih hadiah. Sekarang makanya ketika hari raya kita ngasih hadiah ini maka beliau kata beliau ini dia makruh. Wa ra'ahu min ta'zimi idihi. Nah, beliau menganggapnya hal tersebut termasuk ta'zim, mengagungkan hari raya mereka. Wa aunan lahu ala maslahati kufrihi, ya. Dan itu juga termasuk menolong untuk kemaslahatan kekufurannya. Nah, ala tara annahu la yahillu li muslimin ay yabi'u lin nasara syai'an min maslahati idihim. Tidak halal bagi orang-orang Islam untuk menjual sesuatu kepada orang Nasrani min maslahati idihim, untuk kemaslahatan idnya. Contohnya apa? Lalahman, ya, baik itu lahman daging, idaman, lauk, wala sauban wala yu'aru nadabatan wala yu'anun. Nah, baik itu tadi daging, lauk, pakaian, dan tidak juga boleh menyewakan kendaraan, dan tidak boleh menolongnya untuk kemaslahatan idnya, ya, di sini. Maka kalau ada orang nanya, ya, nah, kalau dari sini dalam mazhab Maliki, berarti segala sesuatu yang menolong untuk kemaslahatan hari rayanya itu tidak boleh,
Termasuk ada yang tanya menjaga parkirannya gimana, itu pun tidak boleh dalam pandangan mazhab Maliki ya. Dekorasi juga itu tidak boleh ya. Ini dalam mazhab Maliki ya. Kemudian yang berikutnya adalah dalam mazhab Syafi'i. Oke, baik. Mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i saya buka dalam kitab Tuhfah ya. Kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj wa Hawashi Syarwani Ubadi. Oke, baik. Di sini ya. Oh, halamannya ya. Halamannya juznya juz 9 halaman 181. Nah, di sini khatimatun ya. Yu'azzaru man wafaqal kufara fi a'yadihim. Ditakzir ya, diberikan hukuman takzir. Jadi takzirnya apa sih? Takzir adalah hukuman yang diberikan kepada seorang yang mana hukuman itu nggak ada hadnya, nggak ada hukum hadnya. Misalnya kalau orang yang berzina itu dirajam ya, atau dicambuk ya. Itu kalau ini takzir tidak ada, maka ini atas keputusan imam atau qadhi. Nah, kalau ada orang yang wafaqal kufar, ngikut-ngikut ya, dalam idnya orang kafir, itu ditakzir ya. Karena takzir tuh. Waman yumsikul hayyata, memegang hayya ini ular ya. Ini dalam acara mereka ya. Kita nggak tahu acaranya. Waman yadkhulun naro, dan masuk dalam api, ini dalam acara mereka. Waman qala lidhimin, dan orang yang berkata kepada kafir dhimmi, ya haji, wahai Pak Haji gitu ya. Pak Haji kalau kita ya. Pak Haji bahasa kita. Nah, di sini yang mau dibahas waman hanna'ahu bi'idi ya. Dan orang yang memberikan tahniah, memberikan selamat pada hari rayanya ya. Selamat hari raya ini ya. Ini maka dalam mazhab Syafi'i orang tersebut kena takzir itu ya. Dan seterusnya ini dalam kitab Tuhfah ya. Ternyata dalam kitab yang lain seperti Mughnil Muhtaj dan beberapa kitab yang lain itu ada, dan ini hampir serupa ya. Tidak hanya di kitab, silakan dicek saja. Nah, di sini dalam mazhab Syafi'i orang itu kena takzir tuh ya. Kemudian yang berikutnya dalam mazhab yang termuda, yang terakhir adalah mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Oke, baik. Ini udah kelihatan merahnya ya. Saya buka kitabnya dalam Kashful Qina an Matnil Iqna ya. Kashful Qina ya, membuka penutup wajah, topeng. Ya, ini dalam Fiqhul Hambali ya. Cetakan Darul Kutub Al-Alamiyah. Ya, baik. Kita cek ini di jilid 3 halaman 131. Nah, ya, langsung ya. Nah, di sini tentang pembahasan tentang kafir dhimmi. Langsung di sini wa yahrumu tahni'atuhum wa ta'ziyatuhum wa iyadatuhum li'annahu ta'zimun lahum asbahas salam. Haram memberikan tahniah kepada mereka, selamat ya. Berikan selamat hari raya ya, atau selamat yang lain. Wa ta'ziyatuhum, ta'ziyah nggak boleh katanya. Dan juga mengunjungi siapa nih, orang mereka sakitnya. Kenapa alasannya? Li'annahu ta'zimun lahum asbahas salam. Itu termasuk ta'zim, mengagungkan mereka, serupa juga dengan salam. Cuma kalau tadi di sini haram, ternyata di sini ada kaul yang kedua, wa anhu tajuzul iyadah. Tadi iyadah itu di sini menjenguk orang sakitnya itu haram. Ada pendapat kedua, tajuzu boleh ya. Iya, ada menjenguk orang sakit, orang kafir dhimmi, tapi dengan catatan in rujiya islamuhu, kalau dia bisa diharapkan keislamannya, fayariduhu alaihi fayariduhu alaihi. Orang Islam ini ngajak ya, nawarkan Islam ya. Ini sebagaimana Nabi juga pernah dulu ya
menjenguk orang Yahudi kemudian ditawarkan Islam, masuk Islam, ini boleh berdasarkan ini. Jadi ada dua kaul. Tapi kalau tahniah di sini satu kaul ya. Lima rawa Anasun anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Yahudian. Nah, ini tadi yang saya ceritakan. Jadi hadis riwayat Anas bahwasanya Nabi pernah menjenguk orang Yahudi, wa arada alail Islam fa aslama ya. Dan Nabi bukan hanya jenguk saja yang apain, tapi dakwahin dia untuk masuk Islam ya. Kemudian orang Yahudi itu masuk Islam. Fa kharaja wa huwa yaqul, maka Nabi SAW keluar sambil mengucapkan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dengan sebab aku, anqadhahu bi minan nar, dengan dari api neraka. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, lanjut. Wa qala Syekh berkata, yahrumu syuhudu 'idil yahudi wan nasara wa ghairihim minal kuffar wa bai'atu lahum fi. Nah, haram menyaksikan atau hadir hari raya orang Yahudi dan Nasrani. Ya, berarti termasuk di sini adalah Natal ya. Dan yang selainnya dari orang kafir ya. Maka tadi yang dibahas tadi adalah Nairuz Mihrajan. Wa bai'uhu lahum fi, dan juga haram menjual ya. Bai'uhu menjual tadi sama berarti dengan mazhab Maliki ya. Menjual untuk mereka sesuatu untuk kemaslahatannya. Nah, wa fil muntaha la bai'una lahum fi wa muhdatuhum li'idihim ya. Tapi kalau bai'una lahum fihi apa nih? Bai'uhu lahum fihi, bai'una lahum fihi. Oke, ini aja yang langsung ya. Wa muhadatuhum li'idihim. Muhadah saling memberikan hadiah li'idihim untuk hari raya mereka ya. Lima fi dzalika min ta'zimihim fayushhidu bada'atuhum bisalam. Ini sama nih tadi ya. Kenapa? Karena hal tersebut termasuk ta'zim, mengagungkan mereka. Maka serupa dengan memulai salam. Ini nggak boleh ya. Oke, ini bisa dibaca ya di bawahnya tentang menjual ijarah ya. Ini juga di sini jadi dalam mazhab Hambali ini haram ya, tahniah ya. Kemudian masih dalam mazhab Hambali ya. Saya buka dalam kitab Ahkamu Ahli Dhimmah ya. Hukum ahlu dhimmah ya, orang kafir dhimmi, ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya. Beliau juga penganut mazhab Hambali. Nah, begini di sini langsung aja. Faslun fi tahniatihim. Fasal yang menerangkan tentang tahniah, mengucapkan selamat untuk ahlu dhimmah. Fi tahniatihim bi zaujatin au waladin au qudumi ghaibin au afiyatin au salamatin min makruhin wa nahwi dzalik. Tahniah untuk zaujah ya, atau walad betul anak ya, mungkin lahir ya, zaujah untuk pernikahan anak, atau qudumi ghaibin datangnya orang yang gaib, yang gaib, atau afiyatin, atau tahniah atas kesehatan dia, selamatan dia, min makruhin dari perkara yang dibenci atau selain itu. Ini faqad ikhtalafatir riwayah. Ikhtalafat ada jadi beberapa riwayat yang berbeda fidzalik mengenai hal itu an Imam Ahmad. Nah, fa abaha marratan wa manaha ukhra ya. Maka satu kali beliau abaha membolehkan, dan di kali yang lain beliau melarangnya ya. Wal kalam fiha kal kalam fil ta'ziyah wal iyadah wala farqa bainahuma. Nah, pembahasan ini sama juga dalam hal takziah dan juga iyadah. Takziah tadi ya, melawat. Iyadah menjenguk orang sakit, ini tidak ada perbedaan. Ya. Nah, ini kita lanjut di sini langsung aja ya.
Wa amma tahni'ah bisya'airil kufri al-mukhtasabi faharamun bil ittifaq. Di sini adapun tahni'ah ya, mengucapkan selamat dengan syiar-syiar orang kufur yang dikhususkan dengannya itu haramun ya. Jadi yang khusus orang kafir, orang contohnya Natal lah gitu ya. Ini kata beliau haram dengan ittifaq ulama, kesepakatan ulama. Misla ayyuhanni'uhum bi'ayadihim wa shaumihim ya. Contohnya memberikan tahniah memberikan selamat hari raya mereka dan puasa mereka. Ya ini kata siapa? Ibnu Qayyim ya. Ini haram ya, haram. Fayaqulu Idul Mubarak alaik, ini contohnya Id Mubarak ya, atau dia memberikan tahniah untuk dan yang selainnya ya. Nah, kemudian beliau lanjutkan fahadza in salima qailuhu minal kufri fahuwa minal muharramat. Ya. Kata beliau walaupun siang mengucapkan selamat hari rayanya itu selamat dari kekufuran, enggak kufur, tetapi fahuwa minal muharramat ya, termasuk perkara yang diharamkan. Wa huwa bimanzilati ayyuhanni'ahu bisujudihi lis-shalib. Kata siapa? Kata Ibnu Qayyim, ini sama juga kedudukannya memberikan tahniah selamat dengan sujudnya dia terhadap salib ya. Bal dzalika 'azzamu itsman indallah, bahkan itu lebih besar lagi dosanya di sisi Allah Ta'ala, wa syadu maqtan, lebih dimurkai oleh Allah Ta'ala daripada minat tahniati bisyurbil khamr, daripada tahniah mengucapkan selamat minum khamr, wa qatlin nafsi, dan membunuh nyawa, wartikabil farjil muharram wa nahwihi ya. Nah, seperti membunuh nyawa atau menerjang kemaluan yang diharamkan, zina melihat. Nah, ini dalam mazhab mazhab Hambali. Maka teman-teman sekalian, kalau disimpulkan di sini dalam pandangan ulama mazhab, mereka menyatakan haram ya. Baik itu tadi ikut hari rayanya, mengucapkan selamat hari rayanya haram. Maka sikap kita kalau berdasarkan ulama-ulama mazhab ini tidak dibolehkan ya. Adapun ulama kontemporer ya yang sekarang ada perbedaan, insya Allah lain waktu saya akan bahas. Menanggapi orang yang ada merayakan haul ya, kan haul plus merayakan haul plus merayakan Natal, berarti bareng ya, berarti wafaqo ya, berarti ini bareng-bareng sama-sama merayakan ini. Maka menurut pendapat ulama dalam mazhab Hambali dan juga Syafi'i ini diharamkan, ulama-ulama mazhab diharamkan. Mungkin mereka pakai pendapat ulama kontemporer sekarang, insya Allah lain kali akan saya bahas. Demikian teman-teman dari saya. Mungkin ada kekurangan, kesalahan baca atau makna dan sebagainya, tolong diberikan kritik dan saran. Jika ada yang perlu ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.